Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Tentir Pro Matkul Audit Sektor Publik bareng aku Alvina Eka Putri sama temanku nanti Nashwa. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas ke soal UTS ASP tahun kemarin angkatan 22. Sebenarnya aku sama Nashwa udah dapat kayak bocoran bentuk soal untuk UTS tahun ini itu isian 15 soal untuk topik materi TM 1, 2, 4, sama 6 sama 3 kasus. Tapi ini kita belum tahu apakah benar besok bentuk soalnya kayak gini. Jadi kita hari ini bakal bahas soal UTS aja yang bentuk soalnya itu hampir mirip. Kasusnya kasusnya topiknya itu hampir sama, tapi bedanya kalau UTS yang tahun lalu itu em, soalnya bukan isian, tapi uraian singkat. Sebentar aku share screen dulu. Apakah udah terlihat teman-teman semua? Nah, kita bakal bahas dulu soal UTS tahun kemarin. Mungkin nanti di next time tier offline kita bakal bahas soal fixnya untuk tahun ini. Mungkin kalau isian ya mungkin di tentir minggu depan kita bakal bahas soal itu. Nah, soalnya itu uraian singkat, poinnya 20% sama tiga soal kasus itu poinnya 10% sampai 40%. Untuk teman-teman semuanya, besok kalau mau ngerjain, baca dulu petunjuk soalnya karena ini spesifik banget. Bisa dilihat kalau soal uraian singkat 20% jawablah dengan singkat tidak lebih dari 10 kalimat tiap soalnya. Jadi teman-teman merhatiin apakah ada ketentuan untuk ini soalnya boleh dijawab panjang-panjang atau ada maksimal kalimat setiap soalnya. Langsung aja kita ke soal pertama. Jelaskan perbedaan antara pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Seperti yang kita tahu, kalau audit ini ada tiga jenis pemeriksaan. Yang pertama itu ada pemeriksaan keuangan, yang kedua itu pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga itu pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. Nah, beda dari ketiganya itu di tujuannya, objek, sama output pemeriksaan nanti apa. Kalau pemeriksaan keuangan itu fokusnya ke kewajaran penyajian laporan keuangan, terus outputnya nanti eh, berupa opini kayak WTP, WDB, FWDP, tidak wajar sama tidak memberikan pendapat. Kalau pemeriksaan kinerja itu fokusnya di 3E, pengelolaan keuangan negara. Apakah udah ekonomis, efisien, sama efektif. Terus outputnya itu berupa temuan, kesimpulan, sama rekomendasi. Sedangkan kalau PDTT itu dia fokusnya di luar lingkup pemeriksaan keuangan sama pemeriksaan kinerja. Dan PDTT itu ada dua, itu PDTT kepatuhan sama PDTT investigatif. Kalau kepatuhan itu menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan kalau investigatif itu mengungkap indikasi kerugian negara atau pada unsur pidananya. Sedangkan kalau output PDTT itu berupa kesimpulan atas hal yang diperiksa. Nah, udah kelihatan kan teman-teman kalau ketiganya itu punya perbedaan utama di bagian apa yang diperiksa sama outputnya. Jadi nanti teman-teman karena ada maksimal 10 kalimat nih, jawabnya singkat aja. Kayak ini, pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek 3E, suatu program kegiatan atau fungsi pemerintah, sedangkan PDTT itu dilakukan untuk tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Terus nanti teman-teman bisa nambahin kalau outputnya pemeriksaan keuangan itu berupa opini,
Terus pemeriksaan kinerja itu berupa kesimpulan dan rekomendasi, sama PDTT itu berupa kesimpulan. Kalau misalnya dosen teman-teman ini agak strict tentang peraturan, nanti teman-teman bisa tambahin aja kalau ini udah sesuai sama UU nomor 15 tahun 2004 pasal 4. Ini bisa dilihat pasal 4 tentang pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT. Jadi nanti kalau misalnya kalau cari aman, lampirin aja kalau penjelasan teman-teman itu udah sesuai sama UU nomor 15 tahun 2004 pasal 4. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin jawabanku sama Nashwa nanti yang dijelaskan kurang sesuai atau ada pendapat lain, teman-teman bisa langsung raise hand atau tanya di kolom chat. Kita lanjut ke soal kedua. Apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan dalam konteks pemeriksaan BPK? Berikan contoh kasus benturan kepentingan yang dapat terjadi dalam pemeriksaan dan bagaimana kode etik BPK membantu mencegahnya. Nah, ini dalam satu badan soal ini ada tiga itu ya teman-teman, kayak ada tiga pertanyaan. Teman-teman hati-hati aja jawabnya. Jadi kalau dalam kode etik BPK itu peraturannya ada di peraturan BPK nomor 4 tahun 2018 tentang kode etik BPK. Nah, isinya itu bertujuan untuk pertama itu menjadi pedoman perilaku anggota dan pemeriksa BPK. Yang kedua, menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas lembaga. Yang ketiga itu untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan profesional. Nah, poin ketiga ini itu merupakan nilai-nilai dasar kode etik BPK, yaitu berintegritas, independen, sama profesional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan benturan kepentingan itu? Jadi benturan kepentingan adalah kondisi ketika terjadi uh, benturan antara kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang berpotensi memengaruhi independensi sama objektivitas kita sebagai pemeriksa BPK. Contoh yang bisa kita ambil itu, contoh sederhananya, misal kita punya hubungan keluarga sama entitas yang akan kita periksa. Kan kita bisa aja ngerasa kayak nggak enak nih, ini keluarga aku, om aku, tante aku, atau gimana. Jadi itu bisa memengaruhi independensi sama objektivitas kita sebagai pemeriksa. Itu namanya benturan kepentingan. Contoh lainnya itu bisa jadi kita sebagai pemeriksa itu sebelumnya itu bekerja di entitas itu, karena kita ngerasa nggak enak sama yang kita periksa, kita apa ya, kayaknya ini titik-titik yang sebenarnya kita tahu itu lemah dan harusnya diperiksa, kita malah nggak memeriksa titik itu. Nah, sebagai pemeriksa itu kita bisa mengundurkan diri dari penugasan tersebut karena kita merasa kita nggak bisa objektif setelah kita tahu kita punya benturan kepentingan di situ. Nah, bagaimana sih kode etik BPK itu membantu mencegah hal ini? Nah, kode etik BPK tadi aku udah jelasin kalau dia mengandung nilai-nilai dasar kayak independensi, integritas, sama profesionalisme. Nah, kode etik ini mengatur prinsip independensi, integritas, dan objektivitas untuk mencegah benturan kepentingan. Sehingga kita sebagai pemeriksa itu, kalau memang ada benturan kepentingan, kita baiknya untuk mengungkapkan kalau kita tuh punya benturan kepentingan di sini, dan worst case-nya itu kita mengundurkan diri aja sehingga pemeriksaan yang dilakukan itu tetap punya kualitas dan kredibilitas hasil pemeriksaannya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas soal isian yang ketiga. Sebutkan sebutkan saja tahapan metodologi pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan Juklak BPK. Nah, sebenarnya kalau disuruh sebutin aja bisa, teman-teman bisa langsung sebutin 4 langkahnya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sama pemantauan tidak lanjut. Tapi kalau mau cara amannya mungkin bisa dijelasin sedikit-sedikit. Aku bakal jelasin sedikit. Jadi tahapan pemeriksaan kinerja itu punya 4 tahap. Yang pertama itu tahapan perencanaan pemeriksaan, itu berkaitan dengan
penentuan topik pemeriksaan kayak penentuan area kunci, tujuan pemeriksaannya itu apa. Terus penentuan topik ini tuh bisa mengacu ke rencana strategis atau rensranya. Dan tahapan perencanaan pemeriksaan itu bertujuan untuk merancang suatu pemeriksaan. Gimana sih alur kita memeriksa ini? Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan pemeriksaan yang berkaitan dengan memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk mendukung temuan dan kesimpulan pemeriksaan. Nah, teman-teman bisa dilihat nanti di PPT-nya kalau tahapan pemeriksaan kinerja itu punya 4 tahap dan masing-masing tahap itu punya alurnya masing-masing. Misalnya tadi perencanaan kan berkaitan dengan penentuan topik pemeriksaan dan merancang suatu pemeriksaan. Nah, ini tuh ada langkahnya. Yang pertama itu ada pemahaman awal hal pokok atau objek pemeriksaan, terus penyusunan P2 pendahuluan. P2 itu program pemeriksaan, penyusunan program pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pendahuluan, dan penyusunan P2 terperinci. Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Gimana sih kita memperoleh buktinya untuk mendukung temuan kita dan kesimpulan pemeriksaan. Nah, tahapnya itu ada memperoleh dan analisis bukti, penyusunan TP, dan pemerolehan tanggapan, serta penyampaian TP. TP itu temuan pemeriksaan. Yang ketiga itu ada pelaporan atau penyusunan konsep LHP. Jadi pelaporan ini tuh kayak ngelaporin apa sih hasil pemeriksaan kita berkaitan dengan penyusunan dan penyampaian LHP. LHP itu laporan hasil pemeriksaan. Jadi konsepnya bakal disusun di tahap ini, terus penyampaian konsep LHP sama finalisasi dan penyampaian LHP itu ada di tahap ini. Sedangkan yang terakhir itu ada pemantauan tindak lanjut. Nah, ini tuh proses terakhir yaitu berkaitan dengan pelaksanaan tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan. Nah, ini untuk jawaban amannya. Tapi teman-teman uh, kalau sebutkan harusnya bisa sih kalau cuma menyebutkan kayak perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan pemeriksaan sama pemantauan tindak lanjut. Tapi untuk jawaban amannya kayak gini, pemeriksaan kinerja dilaksanakan melalui 4 tahapan, yaitu perencanaan pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut, tahapan perencanaan berkaitan dengan nah ini bagian untuk jelasin per step itu ngapain aja, nggak usah diperinci kayak perencanaan itu isinya ini aja, pelaksanaan isinya ini, pelaporan isinya ini, tapi bisa bisa dikasih pengertian aja kayak tahap pelaksanaan itu mencakup pengumpulan dan analisis bukti pemeriksaan yang cukup, tahap pelaporan berhubungan dengan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atau LHP, terus tahapan pemantauan itu berupa tindak lanjut yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh entitas yang diperiksa serta tahapan itu tahapan terakhir itu untuk memantau hasil pemeriksaan tadi serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Selanjutnya kita bakal bahas kasus dari soal UTS tahun lalu itu ada 3 kasus. Yang pertama itu kasus LHP pemeriksaan kinerja BPK, nilainya 40%, ini paling banyak dan paling panjang. Terus yang kedua itu ada kasus penentuan area kunci dan tujuan pemeriksaan. Ini kemarin kalau aku lihat di bocoran bentuk soalnya, ini ada lagi penentuan area kunci. Nah, nanti mungkin bisa aku jelasin dulu materinya sedikit. Sama yang terakhir itu poinnya 10 di PDTT BPK. Mungkin untuk kasus satu bakal dibahas oleh Nashwa. Oke, teman-teman sebelumnya mohon maaf karena aku gak bisa on cam karena jaringannya agak kurang bagus. Oke, mungkin di sini teman-teman aku mau ngejelasin terkait dengan kasus satu ya dari soal yang tahun angkatan 22. Nah, tadi kan
Alvina itu ngejelasin terkait dengan hafalan ya, teori. Nah, kalau untuk sekarang ini, aku bakal ngejelasin terkait dengan implementasi atau aktualisasi dari teori-teori atau hafalan-hafalan yang sudah kita pelajari sebelumnya dari materi-materi dasar audit sektor publik. Nah, di mana pada kasus satu itu, kita itu harus menganalisis terkait dengan kasus laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK di DJBC. Nah, di mana untuk persentase soalnya itu 40% ya. Nah, di mana untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu ya inti masalah atau inti cerita dari kasus satu ini. Aku izin bacain dulu kasusnya ya teman-teman. Nah, di mana dikatakan katanya bahwa jumlah SDM itu belum memenuhi standar beban kerja. Nah, dikatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap kualitas dan kuantitas SDM atas proses keberatan pada KPU BC tipe A Tanjung Priok itu menunjukkan bahwa petugas pemeriksa itu keberatan telah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan dan terdapat mekanisme penilaian kinerja dan monitoring serta evaluasi SDM yang terukur. Nah, katanya, namun demikian masih ditemukan permasalahan terkait SDM atas proses keberatan, yaitu jumlah pelaksananya tuh dalam proses penelitian keberatan belum memenuhi standar beban kerja. Nah, berdasarkan Lakin atau laporan kinerja tahun 2016, diketahui bahwa bidang keberatan itu pada KPU BC tipe A Tanjung Priuk memiliki 50 pelaksana yang terdiri dari 38 pelaksana analis dan 12 pelaksana administrasi. Nah, hasil analisis beban kerja itu jumlah pelaksana pada bidang keberatan kurang 12 pelaksana yang terdiri dari 7 pelaksana analis, 3 pelaksana pengolah data, dan 2 pelaksana administrasi. Kemudian, hasil konfirmasi dari Kepala Seksi Keberatan dan Banding 2 pada bidang keberatan diketahui bahwa pada tahun 2017 pelaksana di bidang keberatan itu bertambah menjadi 60 pelaksana yang terdiri dari 37 pelaksana analis, di mana 37 pelaksana analis itu ada 32 pelaksana pada keberatan banding dan 5 pelaksana pada keberatan bantuan hukum. Dan 23 pelaksana pada pelaksana administrasi. Nah, analisis beban kerja tahun 2017 itu akan dilakukan pada tahun 2018. Karena katanya perhitungan analisis beban kerja itu dilakukan berdasarkan beban kerja yang dilakukan sampai dengan akhir tahun 2017. Namun katanya teman-teman penambahan pelaksana di tahun 2017 itu belum dapat mengatasi kekurangan jumlah pelaksana sesuai analisis beban kerja di tahun 2016. Karena terdapat beberapa kendala sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan jumlah pelaksana sesuai hasil analisis beban kerja tahun 2016 belum ditindaklanjuti secara memadai. Nah, kekurangan pelaksana tahun 2016 itu sebanyak 12 pelaksana, tetapi hanya terrealisasi pemenuhan tahun 2017-nya itu sebanyak 10 pelaksana. Kemudian yang kedua, terdapat penurunan jumlah pelaksana analis. Semulanya itu pada tahun 2016 sebanyak 38 menjadi 37 pelaksana di tahun 2017. Sedangkan jumlah pelaksana administrasinya itu mengalami penambahan sebanyak 11 pelaksana. Pada tahun 2017, bidang keberatan itu diberikan tambahan tugas, yaitu pemberian bantuan hukum, sehingga terdapat penambahan beban kerja katanya. Kemudian yang keempat itu, berdasarkan data keberatan, pengajuan keberatan tahun 2017 semester 1 itu sebanyak 2.994 pengajuan. Sedangkan di tahun 2016 semester 1 sebanyak 2.215 pengajuan. Nah, berdasarkan data tersebut, terdapat peningkatan pengajuan keberatan pada semester 1 sebanyak 779 pengajuan. Peningkatan volume pekerjaan tersebut tuh tidak disertai dengan adanya peningkatan jumlah pelaksana. Nah, kondisi tersebut katanya itu tidak sesuai nih dengan yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 56 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah itu wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerjanya. Dan yang keduanya itu tidak sesuai dengan pernyataan kesepahaman oleh DJBC atas kriteria yang telah ditetapkan oleh BPK pada subkriteria 6.2 yang menyatakan bahwa proses pelayanan keberatan kepabeanan atas hasil SPTMP telah didukung dengan SDM yang cukup secara kuantitas dan kualitas. Nah, permasalahan tersebut itu katanya mengakibatkan meningkatnya beban kerja pemeriksa keberatan dan proses penyelesaian keberatan berpotensi terhambat. Nah, hal tersebut disebabkan oleh Dirjen Bea dan Cukai belum menindaklanjuti hasil analisis beban kerja di bidang keberatan pada KPUBC tipe A Tanjung Priok. Atas permasalahan tersebut, katanya DJPJ itu menanggapi bahwa pendapat dengan temuan BPK dan menjelaskan bahwa kebutuhan penambahan pelaksana itu akan direalisasikan untuk mengurangi beban kerja pemeriksa keberatan.
BPK itu katanya merekomendasikan agar Dirjen Bea dan Cukai itu memenuhi kekurangan jumlah pelaksana di bidang keberatan pada KPUBC tipe A Tanjung Priuk berdasarkan analisis beban kerja yang disesuaikan dengan kondisi real unit kerja. Nah, di mana di soal kasus satu itu kita disuruh untuk yang pertama nih menjelaskan apakah temuan tersebut itu mengandung semua unsur atau elemen temuan audit kinerja atau enggak. Yang keduanya kita disuruh untuk menjelaskan mengapa sih auditor BPK itu harus membuat kesepahaman dulu dengan DJPC terkait kriteria yang tadi 6.2. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kita harus menjelaskan bukti apa saja sih yang dikumpulkan dan prosedur audit yang dilakukan untuk menemukan temuan-temuan tersebut. Kemudian yang keempat, kita harus menjelaskan bagaimana sih caranya agar auditor itu menemukan apakah penyebab dari temuan tersebut merupakan akar masalah atau enggak. Nah, kita teman-teman harus tahu dulu apa sih yang sebenarnya menjadi inti cerita atau inti masalah dari kasus satu terkait dengan LHP pemeriksaan kinerja BPK di DJBC. Nah, jadi inti dari kasusnya itu teman-teman, kasus satu itu menceritakan hasil pemeriksaan kinerja BPK terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dinilai katanya itu belum sepenuhnya efektif sesuai kriteria 6.2 tadi. Nah, katanya BPK itu menemukan bahwa pelaksanaan prosedur di DJPC itu tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang memang seharusnya seperti apa gitu. Nah, meskipun ibaratnya aturan dan pedomannya itu udah ada, udah tersedia. Nah, kelemahannya itu dilihat dari apa? Terutama katanya dilihat dari aspek pengendaliannya, pengawasannya, dan konsistensi pelaksanaan sehingga tujuan dari kebijakan tadi itu nggak tercapai secara optimal. Nah, permasalahan ini itu nggak hanya sebatas karena ketiadaan aturan katanya, melainkan lebih disebabkan oleh belum optimalnya aktualisasi atau implementasi di lapangan itu seperti apa. Karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa katanya pengawasan internalnya itu lemah, kemudian koordinasinya itu belum efektif, dan juga adanya keterbatasan pemantauan kinerja. Nah, atas kondisi tersebut, katanya BPK dan DJBC itu terlebih dahulu mereka menyepakati nih, kriteria apa sih yang akan digunakan agar adanya kesepahaman antara kedua belah pihak, yaitu kriteria 6.2, agar nantinya itu penilaian kinerja itu dilakukan secara objektif dan adil. Setelah itu, katanya BPK menyimpulkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria yang akhirnya tuh berdampak pada efektivitas kinerja DJPC. Sehingga BPK itu memberikan rekomendasi perbaikan ke DJBC. Ada 3 hal. Yang pertama, katanya harus memperkuat terkait dengan pengendalian dan pengawasan tadi. Kemudian meningkatkan kepatuhan terkait dengan aturan atau prosedur yang ada. Dan terakhir, rekomendasinya itu adalah memperbaiki sistem agar tujuan dari kebijakannya itu dapat tercapai secara optimal. Nah, teman-teman, tadi kan di soal pertama ya, katanya itu kita harus menjelaskan apakah temuan tersebut tuh mengandung semua unsur elemen temuan audit kinerja atau enggak. Nah, berdasarkan inti dari kasus satu tadi, kita dapat ketahui ya teman-teman. Tapi sebelum aku lanjut terkait pembahasan jawaban yang satu, kita harus tahu dulu apa aja sih elemen temuan audit kinerja itu. Jadi ada 5 elemen ya teman-teman. Ingat aja rumusnya itu KKSAR. Nah, di mana K yang pertama itu kriteria, uh, artinya itu aturan mainnya itu gimana sih? Nah, K yang kedua itu adalah kondisi. Maksud dari kondisi itu faktual atau kenyataannya itu seperti apa. Kemudian S-nya itu sebabnya itu apa sih? Kenapa sih bisa terjadi hal itu? Kemudian A-nya itu akibat. Dampaknya itu apa sih dari adanya kondisi tadi? Kemudian terakhir R itu rekomendasi. Obatnya itu rekomendasi sarannya itu apa sih terkait dengan kondisi yang telah terjadi tadi. Nah, tadi kan kita udah tahu 5 elemen temuan audit kinerja itu ada kriteria, kondisi, sebab, akibat, rekomendasi. K, K, S, A, R. Nah, langsung kita tadi lanjut lagi ke pembahasan soal yang pertama. Nah, berdasarkan analisis yang telah kita lakukan tadi, teman-teman, dapat kita ketahui bahwa temuan audit kinerja pada kasus pertama LHP pemeriksaan kinerja itu telah mengandung seluruh unsur temuan audit kinerja, yaitu yang pertama nih dari sisi kriterianya. Tadi kita dapat tahu ya teman-teman bahwa ketentuan yang menjadi tolak ukurnya itu ada kriteria 6.2 yang telah disepakati antara DJBC dan BPK terkait dengan standar
prosedur pengawasan, pelayanan, atau pengelolaan yang seharusnya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kedua nih, temuan yang kedua itu kondisi, terkait kondisi fakta di lapangannya seperti apa. Nah, tadi kan di soal di apa ya di kasusnya itu kita temui bahwa fakta hasil pemeriksaannya itu menunjukkan bahwa ternyata implementasi di DJBC itu belum sepenuhnya nih sesuai dengan kriteria 6.2 yang udah disepakati antara BPK dengan DJBC. Katanya itu masih ada ketidakefektifan terkait dengan pengawasan internal, ketidakpatuhan prosedur, dan juga pelaksanaannya itu masih belum optimal sesuai dengan tujuan kebijakan yang udah disepakati sebelumnya. Kemudian kriteria yang ketiga, yaitu sebab. Nah, sebabnya itu atas kondisi tadi itu apa, teman-teman? Nah, sebabnya itu, tadi kan di kasus kita dapat ketahui bahwa yang pertama, itu karena lemahnya pengawasan internal. Yang kedua, itu belum optimalnya peran unit terkait. Dan yang ketiga itu, masih kurangnya pemahaman terhadap dengan aturan atau kebijakan yang ada. Nah, kemudian kriteria yang keempat itu akibat. Temuan yang keempat itu akibat. Dari akibatnya itu dapat kita ketahui teman-teman bahwa dampak yang ditimbulkan dari kondisi tadi itu atau dari sebab tadi itu apa. Yang pertama, tujuan kebijakannya pastinya tidak akan tercapai secara optimal. Kemudian yang kedua, pasti juga ketika tujuan kebijakan nggak tercapai, ya otomatis efektivitas menurun lah. Efektivitas kinerja tuh menurun di DJBC. Kemudian yang ketiganya, pasti nantinya tuh akan menghasilkan potensi kerugian negara atau ada inefisiensi pelayanan. Nah, kemudian temuan yang kelima apa? R, rekomendasi. Rekomendasinya itu saran perbaikan dari BPK agar katanya itu DJBC itu melakukan langkah korektif untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan tadi, seperti halnya lemahnya pengawasan internal dan lain sebagainya. Nah, sehingga dapat kita ketahui teman-teman bahwa temuan audit kinerja itu lengkap di kasus satu secara struktural ataupun substansif sebagai temuan audit kinerja. Oke, nah itu jawaban yang pertama ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau misalnya nanti dari teman-teman ada apa ya, ada tambahan atau misalnya jawaban dari saya ada yang salah atau kurang, nanti teman-teman bisa langsung nambahin aja ya. Istilahnya di sini kita saling sharing bareng aja, saling belajar bareng aja gitu. Kemudian dari pertanyaan yang kedua itu, kita disuruh untuk menjelaskan mengapa sih auditor BPK itu membuat kesepahaman dengan DJBC terkait kriteria 6.2 tadi. Nah, kenapa sih harus kayak gitu gitu ya? Nah, alasannya itu gini teman-teman. Kan kita harus tahu ya teman-teman, pasti kita udah tahu nih, audit kinerja itu tentunya berbeda dong dengan audit keuangan yang ibaratnya audit keuangan itu saklek ya, karena saklek angkanya gitu. Beda sama audit kinerja. Nah, kalau audit kinerja itu ibaratnya kita harus janjian dulu nih sama si pemeriksa, sama yang nanti akan kita periksa. Setuju gak sih kalau misalnya nanti si auditor itu pakai standar ini, supaya nanti kalau misalnya ada temuan nih, mereka tuh gak bisa ngelak lagi istilahnya. Karena kan ibaratnya standarnya itu sudah disetujui secara bersama-sama gitu, udah ada perjanjian sebelumnya. Oke, nah kita lanjut ke pembahasan pertanyaan yang kedua. Nah, kenapa harus ada kesepahaman antara auditor BPK dengan DJBC terkait kriteria 6.2? Alasannya itu ada beberapa alasan teman-teman. Yang pertama, karena audit kinerja itu bersifat evaluatif. Sehingga katanya itu kriteria tentu saja dia kan harus relevan ya, dapat diterapkan dan juga harus bisa dipahami lah antara auditor sama entitas yang diperiksa. Karena dia itu bersifat evaluasi. Jadi memberikan rekomendasi atau saran nantinya kepada si pihak yang diperiksa oleh si auditor. Kemudian yang kedua nih, alasannya itu untuk menghindari adanya perbedaan interpretasi atau kesepemahaman antara si auditor dan auditi. Nah, kriteria 6.2 itu bisa bersifat normatif, teman-teman, atau kebijakan internal, sehingga tentu saja perlu disepakati agar DJBC itu nantinya tuh memahami apa sih yang sebenarnya itu nanti dinilai oleh si auditor, kemudian standar apa sih yang nantinya digunakan oleh si auditor terkait dengan pemeriksaan kinerja dari DJBC, dan batasan penilaian auditornya tuh sampai mana sih, biar DJBC tuh tahu gitu. Kemudian alasan yang ketiga nih, menjamin objektivitas dan fairness pemeriksaan. Kesepahaman tentu saja tuh teman-teman memastikan ya bahwa temuan itu ibaratnya nggak bersifat sepihak aja. Oh misalnya ini menguntungkan auditor semata ya. Nah tetapi dengan adanya ibaratnya kayak ada kesepakatan antara kedua belah pihak bisa bersifat fairness atau adil antara kedua belah pihak. Karena ibaratnya udah ada standar yang diakui dan disepakati secara bersama-sama gitu. Kemudian untuk alasan yang keempat itu untuk memperkuat karena memperkuat legitimasi temuan dan rekomendasi nantinya. Karena jika kriteria sudah disepakati antara
kedua belah pihak, maka DJBC itu dia ibaratnya nantinya itu meskipun nanti hasilnya mau bagus atau enggak, ya dia bisa lebih dapat menerima hasil pemeriksaan dan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK karena sebelumnya udah disepakati antara kedua belah pihak. Jadi intinya teman-teman, kesepahaman di sini itu dibuat bukan untuk melemahkan independensi dari auditor sendiri ya, tetapi lebih untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dari pemeriksaan kinerja nantinya. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman dari pertanyaan yang ketiga nih. Pertanyaan yang ketiga itu katanya jelaskan bukti apa saja sih yang dikumpulkan dan prosedur audit apa saja yang dilakukan untuk menemukan temuan-temuan dari kasus satu tadi. Nah, bukti apa aja yang dikumpulkan? Kita udah tahu ya teman-teman jenis-jenis bukti yang bukti-bukti dari pemeriksaan itu kan ada bukti fisik ya. Bukti fisik itu bukti yang diperoleh secara langsung atau inspeksi fisik. Kemudian ada bukti testimonial atau wawancara, di mana buktinya itu diperoleh secara lisan melalui wawancara, ya. Kemudian yang ketiga bukti dokumenter. Bukti dokumenter itu bukti dalam bentuk dokumen fisik resmi maupun berbentuk elektronik atau digital. Kemudian yang keempat tuh ada bukti analisis. Nah, di mana bukti analisis itu adalah hasil olahan secara ilmiah dari suatu data, baik itu datanya tuh nanti secara kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, di mana kalau berdasarkan analisis kasus tadi, kita dapat menemukan ya teman-teman bahwa auditor dari BPK itu mengumpulkan beberapa jenis bukti ini dari DJBC. Yang pertama ada bukti dokumenter. Nah, di mana teman-teman bukti dokumenter itu di sana dijelaskan ya bahwa auditor itu menelaah dokumen resmi nih. Tadi kan ada di kasusnya, Lakin atau laporan kerja tahun 2016. Ada data jumlah pegawai bidang keberatannya tahun 2016-2017, dan ada juga nih data jumlah pengajuan keberatan semester 1 tahun 2016 dan juga 2017. Kemudian yang kedua nih, bukti yang dikumpulkannya itu adalah bukti melalui testimonial atau wawancara. Tadi kan auditor melakukan konfirmasi ya, ada wawancara nih kepada kepala seksi keberatan dan juga banding 2 pada bidang keberatan untuk mendapatkan data jumlah secara real atau faktual pelaksana tahun 2017. Kemudian yang ketiga itu ada bukti analisis. Nah, di mana auditor itu melakukan perhitungan dan analisis beban kerja untuk membandingkan antara jumlah pelaksana yang ada nih dengan standar kebutuhan yang seharusnya itu seperti apa, serta menghitung kenaikan volume pekerjaan. Nah, itu tadi ya teman-teman bukti yang dikumpulkan oleh auditor dalam hal kasus satu itu. Kemudian prosedur audit yang dilakukannya itu apa aja sih di kasus satu ini? Nah, prosedur yang dijalankan oleh auditor ya, itu ada di PPT pertemuan kelima, teman-teman. Nah, di mana kalau nggak salah yang pertama itu untuk prosedur audit yang dilakukan di kasus satu itu dia review dokumen, menelaah dokumen, di mana memeriksa dokumen dari sumber daya manusia dan laporan kinerja untuk mengetahui komposisi atau perbandingan si orang pelaksana analis dan administrasi itu berapa. Kemudian prosedur audit yang kedua itu apa? Melakukan wawancara tadi atau konfirmasi, meminta keterangan secara langsung dari pejabat yang berwenang. Kalau tadi di kasus satu itu kepala seksi ya, untuk memvalidasi data jumlah pegawai terkininya itu berapa. Kemudian prosedur audit yang ketiga itu melakukan analisis data nih, membandingkan data pengajuan keberatan antar semester. Tadi kan ada 2215 ya, semester 1 sama semester 2 itu 2994, dan menganalisis kesenjangan antara realisasi pemenuhan pegawai dengan hasil analisis beban kerjanya. Kemudian prosedur audit yang keempat itu membandingkan dengan kriteria tadi. Ya, auditor itu melakukan prosedur perbandingan antara kondisi real di lapangan itu seperti apa sih dengan peraturan perundang-undangan tadi ya, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, dan juga kesepahaman kriteria antara auditor BPK dengan DJBC yaitu kriteria 6.2. Oke, itu tadi ya teman-teman jawaban dari pertanyaan ketiga. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, di mana di pertanyaan keempat itu kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana sih caranya agar auditor itu dia menemukan apakah penyebab dari temuan tersebut itu merupakan akar masalah. Nah, kita secara umum dulu ya teman-teman. Nah, di mana kalau secara generalnya itu auditor BPK itu memastikan bahwa penyebab temuan merupakan akar masalah atau root cause ya bahasa Inggrisnya itu dengan cara ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama nih, analisis sebab berlapis. Auditor itu tidak berhenti pada gejala, tetapi dia itu ibaratnya itu apa ya? Menelusuri sampai
ke akar-akarnya. Ibaratnya mengapa sih kondisi ini bisa terjadi? Faktor manajerialnya seperti apa? Sistemnya seperti apa? SDM atau kebijakannya seperti apa? Jadi dia menganalisis sebab-sebab ini bisa terjadi itu seperti apa gitu sampai ke akar masalahnya. Kemudian yang kedua menggunakan pendekatan why analysis, menanyakan mengapa secara berulang sampai nantinya itu ditemukan penyebab utamanya itu seperti apa. Jadi ketika misalnya ada masalah satu, dia tanyakan dengan pertanyaan mengapa. Nanti udah ada jawaban dari pertanyaan satu, tanyakan lagi mengapa, 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 sampai akhirnya nanti kita menemukan akar masalahnya. Kemudian yang ketiga itu mengaitkan sebab dengan akibat. Penyebab itu dinilai sebagai akar masalah jika nih, teman-teman. Yang pertama, secara logis dia itu ternyata menimbulkan kondisi atau faktual di lapangan. Kemudian yang kedua, berdampak langsung pada tidak tercapainya tujuan kinerja. Kemudian yang keempat, konfirmasi dengan entitas. Kita lakukan klarifikasi dan diskusi. Penyebab adanya perbedaan itu melalui diskusi dengan DJBC itu untuk memastikan apa? Untuk memastikan yang pertama, penyebab realistisnya itu apa sih sebenarnya? Kemudian yang kedua, supaya nantinya itu berbasis fakta dan juga bukan asumsi dari auditor semata, karena kan kita ibaratnya melakukan klarifikasi dan diskusi dengan pihak entitas yang terkait. Nah, dengan metode ini itu, teman-teman, rekomendasi BPK itu nantinya akan menjadi tepat sasaran dan berorientasi pada perbaikan sistem kinerja, bukan hanya sebatas administratif semata gitu. Nah, kalau misalnya kita menghubungkan dengan kasus satu tadi ya teman-teman, pada kasus satu itu auditor BPK itu memastikan bahwa penyebab temuan merupakan akar masalah itu dengan cara seperti apa? Dengan cara mereka itu menelusuri mengapa ketidaksesuaian terhadap kriteria yang telah disepakati tadi antara BPK dengan DJBC, kriteria 6.2 itu terjadi, bukan hanya sebatas mencatat kesalahannya saja. Nah, auditor itu dia menemukan bahwa katanya itu DJBC itu sebenarnya tuh udah ada nih aturannya udah ada, pedomannya, mekanisme udah ada, ya udah ada yang aturan secara jelas gitu, secara memadai. Nah, sehingga penyebab temuannya itu bukan karena ketiadaan regulasi atau ketidakadaan aturan. Nah, selanjutnya auditor itu dia menelusuri pelaksanaan atau implementasi di lapangannya seperti apa dan katanya itu menemukan bahwa pengawasan dan pengendalian internal itu dia belum berjalan optimal sehingga ketentuan yang ada itu tidak dilaksanakan secara konsisten gitu. Nah, untuk memastikan hal tersebut sebagai akar masalah, maka auditor yang pertama dia itu membandingkan antara kriteria tadi dengan kondisi yang nyata dan ada ya auditor tuh oh menemukan nih ada pola ketidaksesuaian yang berulang gitu dari antara kriteria 6.2 dengan kondisi real di lapangan. Kemudian yang kedua, tadi kan auditor itu melakukan wawancara ya dan klarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait di DJBC. Ya. Katanya ada kelemahan nih, kelemahannya itu di titik apa aja? Kurangnya pemantauan, tidak adanya mekanisme evaluasi yang efektif, dan juga katanya itu lemahnya penegakan kepatuhan internal ya. Kemudian yang ketiga, nah menganalisis hubungan sebab akibat. Di mana sih sebenarnya lemahnya pengawasan secara langsung itu menyebabkan pelaksanaannya itu tadi kan dapat kita ketahui bahwa ya bahwa pelaksanaannya itu gak sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian sehingga tujuan kebijakan itu dia gak tercapai secara optimal. Nah, dengan pendekatan tersebut teman-teman, auditor itu bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya akar masalah pada kasus satu itu bukan adanya kesalahan individu semata ya teman-teman, bukan kesalahan gak adanya aturan atau regulasi, tetapi karena memang implementasi atau aktualisasi di lapangan terkait dengan kebijakan yang adanya itu seperti halnya kelemahan sistem pengendalian dan pengawasan kinerja DJBC itu masih masih kurang gitu, masih kurang efektif. Sehingga rekomendasi itu dari BPK diarahkan pada perbaikan sistemnya tadi, penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan. Nah, intinya teman-teman, pada kasus satu itu auditor itu memastikan akar masalah itu dengan menelusuri bahwa ketidaksesuaian terhadap kriteria 6.2 itu seperti yang dijelaskan tadi ya, bukan gak ada aturan, tetapi seperti halnya tadi karena lemahnya pengawasan dan pengendalian internal. Gitu. Oke, mungkin dari kasus satu itu ya teman-teman penjelasan dari aku untuk kasus kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau ada tambahan, oke teman-teman bisa langsung aja ya. Mungkin untuk kasus yang selanjutnya, kasus 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvina. Oke, selanjutnya kita bakal bahas kasus 2, topiknya tentang penentuan area kunci dan tujuan pemeriksaan, poinnya itu ada 30%. Tapi sebelum kita masuk ke
kasusnya mungkin kita bakal bahas dulu apa itu area kunci dan eh, apa sih tujuan pemeriksaan itu. Jadi tujuan pemeriksaan, jadi area kunci itu merupakan langkah auditor untuk memilih bagian mana yang paling penting untuk diperiksa lebih dalam. Kayak em, area yang harus eh, yang punya potensi tinggi gitu. Bisa kayak mungkin contohnya bisa efektivitas pengelolaan dana desa, terus efisiensi pengadaan barang dan jasa, efektivitas implementasi sistem informasi. Eh, Intinya itu area kunci itu merupakan area atau aspek dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadi fokus pemeriksaan berdasarkan hasil identifikasi masalah. Sedangkan area kalau tujuan pemeriksaan itu intinya kayak pemeriksaan ini tuh mau menilai apa sih? Kalau di sini kan kita tujuannya untuk pemeriksaan kinerja ya, kan berarti fokusnya bakal ke 3E, ekonomi, efisien, dan efektif. Kayak gitu. Intinya kalau penentuan area kunci itu cara auditor untuk memilih bagian paling penting dan beresiko untuk diperiksa secara mendalam, sedangkan tujuan pemeriksaan itu sasaran yang ingin dicapai dari pemeriksaan tersebut. Duanya itu saling berkaitan. Nah, karena kita bahas tentang pemeriksaan kinerja, mungkin aku akan sedikit menyinggung tentang aspek 3E. Yang pertama itu ada ekonomi, merupakan penggunaan sumber daya dengan biaya serendah mungkin dengan tetap memperhatikan kualitas yang memadai. Tujuannya itu untuk menilai sejauh mana sih entitas menggunakan sumber daya dengan biaya paling rendah, tapi outputnya itu tetap maksimal, tidak menurunkan kualitas outputnya. Misalnya, em, mengkaji apakah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan itu memperhatikan dengan harga terendah yang disesuaikan dengan standar kualitas yang ditetapkan, atau apakah ada pemborosan yang terjadi selama proses pengadaan. Jadi, milih barangnya itu eh, bisa paling murah, tapi kualitasnya itu nggak murahan gitu. Jadi kayak di tengah-tengah, harganya murah, tapi kualitasnya tetap oke. Selanjutnya itu ada aspek efisien, itu merupakan hubungan antara input dan output untuk optimalisasi sumber daya. Tujuannya itu untuk menilai sejauh mana sih sumber daya itu digunakan secara optimal untuk menghasilkan output. Nah, contohnya itu mengkaji efisiensi proses administrasi dalam program pemerintah, misalnya dalam program distribusi bantuan sosial, apakah jumlah pegawai, waktu, sumber daya lain yang digunakan itu sudah optimal dalam menghasilkan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya itu ada aspek efektif. Itu merupakan tingkat pencapaian hasil program terhadap target yang ditetapkan. Tujuannya itu untuk menilai seberapa jauh tujuan atau sasaran yang ditetapkan oleh entitas pemerintah itu tercapai. Contohnya itu mengukur seberapa jauh program pendidikan yang diluncurkan pemerintah daerah maupun meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Nah, kita bakal bahas, kita baca dulu ya kasus dua ini. Berikut ini adalah berita di bisnis.com terkait dengan program penyediaan 3 juta rumah. Program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo Subianto bisa dibilang sebagai proyek yang ambisius, namun manfaat berganda program ini bagi perekonomian nasional bisa dikatakan cukup sepadan. Perlu diketahui, ada 184 sektor usaha terkait yang kecipratan untung apabila bisnis industri properti ini itu berjalan. Tak hanya itu, belanja yang dikeluarkan dapat mendongkrak perputaran uang di dalam negeri karena tingkat komponen dalam negeri atau TKDN-nya itu mencapai 100% alias tanpa impor. Dengan kata lain, di atas kertas, program pengadaan 3 juta rumah per tahun yang diusung oleh Presiden ini adalah win-win solution bagi semua pihak, mulai dari negara, masyarakat, hingga swasta. Namun, dalam praktiknya, pemerintah tidak boleh naif, sebab bagaimanapun program ini adalah langkah radikal yang tak luput dari berbagai tantangan.
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DPP Real Estate Indonesia, Bambang Eka Jaya, mengatakan ada beberapa aspek yang berpotensi menghadirkan tantangan sehingga patut dijadikan concern. Yang pertama itu aspek lahan. Problem utamanya lahan sitaan itu posisinya seringkali bukan di area pengembangan. Jangan lupa yang dilihat bukan hanya aspek fisik rumahnya, tapi juga aspek integrasi yang mencakup akses transportasi, sekolah, tempat rekreasi, dan fasilitas lingkungan lainnya. Dia khawatir lahan sitaan seluas 1,3 juta hektar yang digadang-gadang bakal dimanfaatkan itu diserahkan dalam kondisi scattered alias berserakan sehingga tidak memungkinkan para pengembang untuk melakukan pembangunan secara terintegrasi. Jangan sampai penyediaan rumah itu tidak dibarengi dengan fasilitas yang memadai. Belum lagi, ihwal asal muasal lahan yang bersumber dari BMN ini berupa lahan sitaan yang memicu kekhawatiran atas perkara legalitas. Bambang meminta negara benar-benar menjamin legalitas lahan yang disediakan guna menghindari sengketa. Legalitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan atau diatur supaya semuanya clean and clear. Jangan sampai di tengah jalan sudah dibangun ternyata masih ada sengketa yang menyebabkan pembangunannya itu menjadi mandek. Terkait dengan hal ini, Bambang berharap Kementerian Perumahan sanggup mengkoordinir instansi-instansi lain, khususnya Badan Pertahanan Nasional atau BPN sebagai pengampu langsung dalam urusan penyediaan lahan. Kedua, aspek budget. Nah, Tete Benge Ilhwan lahan dikatakan mewakili sekitar 30% sampai 40% dari total anggaran yang diperlukan dalam konstruksi perumahan. Artinya, masih ada 60% sisa keperluan budget untuk urusan perizinan, konstruksi, pemasaran, dan lain-lain. Dan kata lain, urusan tanah itu memang masalah utamanya, tapi selalu di ujungnya juga menjadi persoalan utama adalah perihal pembiayaannya. Menyangkut hal ini, dia menakar anggaran yang diperlukan untuk melancarkan program 3 juta rumah per tahun berkisar di angka 300 triliun rupiah dengan perhitungan mentah alokasi anggaran pembangunan per unit itu 100 juta rupiah. Berdasarkan tulisan ini, buatlah yang pertama itu area kunci pemeriksaan kinerja, 20 poin, dan tujuan pemeriksaan kinerja terkait area kunci yang Anda pilih. Nah, berdasarkan kasus tadi itu bisa dilihat kalau um, area kuncinya itu bisa kelihatan yang teman-teman yang pertama itu dari aspek tanahnya, apakah aspek tanahnya tadi itu benar-benar legal dan bisa dibangun, jangan sampai cuma dapat tanah doang tapi fasilitasnya itu nggak ada. Kayak uh, bahasa gampangnya itu kayak kita bangun rumah tapi di tengah-tengah uh, daerah yang terisolasi, kita nggak punya akses ke misal ke tol, ke tempat rekreasi, ke tempat fasilitas kesehatan sekolah itu. Yang kedua itu ada di aspek pendanaan atau budgetnya tadi yang mencakup 60%. Nah, ini jawabannya. Terdapat beberapa isu utama yang berpotensi menimbulkan risiko ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Kan kita fokusnya ke pemeriksaan kinerja yaitu 3E. Nah, sehingga layak ditetapkan sebagai area kunci pemeriksaan kinerja itu ada 4 poin. Yang pertama itu tadi penyediaan dan pengolahan lahan. Area kunci utama adalah penyediaan lahan perumahan seluas 1,3 juta hektar. Isu ini muncul meliputi status legalitas lahan, sumber lahan yang berasal dari sitaan atau dari barang milik negara tadi, sama potensi konflik agraria serta resiko penggunaan lahan yang tidak terintegrasi. Lahan merupakan faktor paling krusial karena kalau nggak ada tanahnya, nggak ada lahannya, gimana mau pembangunan itu bisa berjalan, teman-teman. Jadi tadi mencakup 20 30 sampai 40% itu dari lahannya ini. Jadi ini merupakan area kunci atau area yang paling berisiko yang bisa kita uh, tentukan sebagai uh, pemeriksaan kinerja kita. Yang kedua itu ada integrasi pembangunan kawasan perumahan. Nah, area kunci berikutnya adalah integrasi kawasan perumahan dengan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lingkungan. Tanpa integrasi, pembangunan berisiko menjadi
scattered housing yang tidak efisien dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau misalnya kita bangun rumah di tengah-tengah eh, lahan kosong atau terisolasi, kan hasilnya tidak tidak efektif ya teman-teman, karena jauh dari akses transportasi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lingkungan. Sehingga integrasi pembangunan kawasan perumahan ini itu bisa menjadi area kunci. Yang ketiga itu ada efisiensi penggunaan anggaran program. Nah, program ini tuh membutuhkan anggaran yang sangat besar hingga triliunan rupiah dengan porsi biaya lahan sekitar 30-40% dan biaya lainnya tadi sisanya itu ada 60%. Oleh karena itu, efisiensi perencanaan dan penggunaan anggaran menjadi area kunci untuk memastikan dana negara digunakan secara optimal dan tidak terjadi pemborosan. Seperti yang kita lihat tadi, uh, diungkapkan bahwa program 3 juta rumah per tahun itu berkisar di angka 300 triliun dengan harga anggaran bangunan per unit itu 100 juta. Nah, ini bisa jadi area kunci untuk efisiensi sama di bidang efisiensi sama ekonomisnya. Jangan sampai anggarannya itu lebih bisa anggarannya itu untuk satu rumah kan tadi 100 juta bisa diminimalkan eh, di bawah dimaksimalkan itu di 100 jutanya itu sehingga akan terjadi efisiensi dan ekonomis dari pemeriksaan tadi. Yang ketiga itu ada tata kelola dan koordinasi antar instansi. Tadi kan yang berperan di pembangunan 3 juta rumah ini kan nggak cuman Kementerian Perumahan aja, tapi ada kementerian atau lembaga terkait kayak BPN dan pemerintah daerah. Nah, lemahnya koordinasi itu bisa menghambat pelaksanaan program. Oleh karena itu, tata kelola dan mekanisme koordinasi lintas instansi itu juga bisa menjadi area kunci pemeriksaan. Selanjutnya, pertanyaan kedua itu ada tujuan pemeriksaan kinerja terkait area kunci yang dipilih. Sebenarnya ini bisa dijawab singkat-singkat aja ya teman-teman, karena poinnya lebih kecil dari yang area kunci tadi. Yang pertama itu, eh, kita hubungkan area kunci ini sama tujuan pemeriksaannya. Yang pertama itu menilai efektivitas penyediaan lahan, menilai apakah pemerintah bisa menyediakan lahan yang legal, siap bangun, bebas dari sengketa, dan benar-benar mendukung capaian target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Jangan sampai uh, tanah yang diberikan itu masih ada sengketanya, sehingga tadi bisa jadi udah dibangun tapi mandek di tengah-tengah. Kan itu nggak efektif, nggak efisien, dan nggak ekonomis. Yang selanjutnya itu menilai efisiensi penggunaan anggaran. Menilai apakah perencanaan dan penggunaan anggaran program perumahan itu, khususnya terkait pengadaan lahan dan pembangunan rumah telah dilakukan secara efisien dan memberikan hasil maksimal dibandingkan sumber daya yang digunakan. Yang ketiga itu menilai efektivitas integrasi kawasan, menilai apakah pembangunan perumahan telah direncanakan dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan infrastruktur dan fasilitas publik sehingga rumah yang dibangun benar-benar layak huni dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, yang keempat itu ada menilai tata kelola dan koordinasi program. Menilai apakah mekanisme koordinasi dan pembagian peran antar instansi itu dalam mengurus lahan maupun pembangunan 3 juta rumahnya itu telah berjalan dengan baik dan dalam mendukung pelaksanaan program perumahan nasional. Nah, itu jawaban dari kasus 2 teman-teman. Ini aku ringkaskan dalam bentuk tabel. Yang pertama itu area kunci. Ini untuk tambahan aja. Area kunci pemeriksaan itu di penyediaan dan legalitas lahan. Tujuan pemeriksaannya menilai apakah lahan yang disediakan itu legal, siap bangun, dan bebas sengketa untuk mendukung target pembangunan. Nah, ini aspek 3E dominannya itu ada di efektif dan efisien. Kalau integrasi kawasan dan perumahan itu menilai apakah pembangunan rumah itu telah terintegrasi dengan infrastruktur dan fasilitas publik kayak tadi yang samping-sampingnya kayak sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Itu menilai efektivitasnya. Yang ketiga itu ada efisiensi penggunaan anggaran. Itu menilai apakah anggaran program digunakan itu udah efisien dan optimal. Kita lihat dari 3E-nya itu ekonomi dan efisiensi. Sedangkan
Yang terakhir itu adalah tata kelola dan koordinasi instansi, menilai efektivitas koordinasi dan tata kelola antar instansi pelaksana. Apakah efektif, apakah ada benturan kepentingan juga di antara instansi-instansi uh, yang berperan dalam pembangunan 3 juta rumah ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung raise hand atau uh, chat di kolom chat. Nanti aku sama Naswa bakal jawab. Mungkin itu aja dari kasus 2 ini. Selanjutnya kasus 3 bakal dilanjutkan oleh Naswa. Oke, teman-teman, di sini aku mau ngelanjutin terkait dengan analisis kasus 3 ya, terkait dengan PDTT BPK, di mana skor persentase penilaian itu adalah 10%. Nah, aku mau izin bacain dulu berita dari Warta Pemeriksaan BPK-nya. Nah, di sananya itu, judul wartanya itu, kok BPK bahas kerjasama dengan polisi, kejaksaan, dan KPK di Bangkok. Jakarta Warta Pemeriksa, Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, Heri Subowo itu menekankan pentingnya kerjasama lembaga audit dengan aparat penegak hukum atau APH dan lembaga anti korupsi. Nah, menurutnya, korupsi itu merupakan fenomena kompleks yang tentunya menjadi ancaman serius bagi pembangunan ekonomi sebuah negara. Nah, kerjasama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. MOU tersebut itu mencakup tindak lanjut temuan BPK yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi, penghitungan kerugian negara, upaya pencegahan korupsi, pertukaran informasi, dan koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian kasus korupsi. Hal ini disampaikan Heri saat menjadi salah satu pembicara di acara Regional Workshop on Enhancing the Collaboration Between Supreme Audit Institution and Anti-Corruption Bodies di Bangkok, Thailand, Rabu pada tanggal 14 Maret 2023. Nah, kehadiran BPK ini untuk menjawab undangan The United Nation Office on Drugs and Crime. Dalam paparannya, Hendry itu menjelaskan katanya bahwa kerjasama lintas sektoral dan kolaborasi antar lembaga serta aliansi nasional dan regional dari otoritas terkait itu merupakan hal yang krusial. Ini pun menjadi salah satu strategi yang cukup efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam konteks Indonesia, Heri itu menjelaskan pola kerjasama BK dengan APH itu seperti Polri dan Kejaksaan, termasuk juga lembaga anti korupsi seperti KPK. Kerjasama tersebut itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. MOU tersebut mencakup tindak lanjut temuan BPK yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi, penghitungan kerugian negara, upaya pencegahan korupsi, pertukaran informasi, dan koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian kasus korupsi. Tujuan kehadiran BPK itu dalam rangka meningkatkan kolaborasi antara lembaga audit dan lembaga anti korupsi. Ini juga merupakan bentuk peran aktif BPK dalam memberikan kontribusi pada upaya pemberantasan korupsi, sekaligus pengakuan atas kompetensi dan eksistensi BPK dalam kancah hubungan internasional. Nah, di mana pertanyaannya itu ada dua. Yang pertama, ya teman-teman, yang pertama itu kita disuruh untuk menjelaskan sejauh mana sih MOU antara BPK dan APH itu dapat memengaruhi kualitas koordinasi dalam penghitungan kerugian negara. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk menjelaskan dua alternatif indikator utama kesuksesan kerjasama antara BPK dengan aparat penegak hukum. Nah, di mana kita harus paham dulu teman-teman konteks dari kasusnya itu seperti apa. Nah, intinya itu teman-teman bahwa kasus 3 itu dia tuh kan tadi bersumber dari berita warta pemeriksaan BPK ya, yang katanya itu menjelaskan penguatan kerjasama nih antara si BPK dengan APH atau aparat penegak hukum seperti halnya Polri, Kejaksaan, KPK, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Nah, kerjasama tersebut itu diformalkan dengan adanya MOU atau nota kesepahaman tadi dan mencakup tindak lanjut temuan dari BPK yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk penghitungan kerugian negara. Nah, tadi yang pertama itu jelaskan sejauh mana sih MOU antara BPK dan APH dapat mempengaruhi kualitas koordinasi dalam penghitungan kerugian negara. Nah, untuk MOU antara BPK dan APH tadi itu tentu saja teman-teman sangat berpengaruh nih terhadap peningkatan kualitas koordinasi nantinya dalam penghitungan kerugian negara, khususnya dalam konteks PDTT tadi ya. Karena yang pertama alasannya itu, dia tentu saja dalam MOU itu akan memperjelas peran dan kewenangan masing-masing lembaga atau pihak
Nah, dalam kasus ini, di MOU itu dijelaskan teman-teman bahwa katanya yang pertama, BPK itu dia berwenang nih untuk melakukan pemeriksaan dan penghitungan terhadap kerugian negara. Sementara APH-nya itu dia berwenang untuk menggunakan hasil tersebut sebagai dasar proses hukumnya nanti. Kemudian dengan adanya apa ya kejelasan peran dan kewenangan masing-masing itu tentu saja nantinya akan mencegah adanya tumpang tindih kewenangan ataupun perbedaan persepsi ya antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, alasannya itu untuk mempercepat tindak lanjut temuan berindikasi pidana. Seperti halnya tadi kan dijelaskan teman-teman dalam berita warta pemeriksaan BPK, katanya itu kerjasama itu mencakup tindak lanjut temuan BPK yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi. Nah, artinya nantinya itu hasil pemeriksaan BPK itu dia dapat langsung dikoordinasikan oleh aparatur penegak hukum ya tanpa adanya hambatan birokrasi nantinya karena udah ada MOU tadi. Kemudian yang ketiga nih, alasannya itu untuk meningkatkan kualitas dan validitas penghitungan kerugian negara. Melalui koordinasi yang terstruktur, tentu saja aparat penegak hukum itu dia dapat yang pertama memberikan kebutuhan pembuktian hukum yang tadi ya, karena adanya MOU. Kemudian BPK itu dia bisa menyesuaikan metodologi penghitungan kerugian negara agar kuat, baik itu secara audit ataupun secara hukum kenegaraan. Kemudian yang keempat, alasannya itu dia untuk mendukung keefektivitasan PDTT ya. PDTT itu dia akan bersifat khusus ya, bersifat fokus dan spesifik. Nah, sehingga dengan adanya MOU ini, nantinya itu dia memastikan bahwa pemeriksaan BPK itu dia selaras dengan kebutuhan dari penegakan hukum. Sehingga nantinya itu hasil dari PDTT itu dia lebih tepat guna gitu, lebih efektif, efisien. Nah, kesimpulan dari nomor satu itu, dengan adanya MOU ya teman-teman tadi antara si pihak BPK dengan aparatur penegak hukum ya secara signifikan itu tentu saja akan meningkatkan kualitas koordinasi di antara kedua belah pihak dalam penghitungan kerugian negara. Karena tentu saja nanti itu akan memperjelas terkait dengan tugas, kewenangan, mempercepat tindak lanjut temuan berindikasi pidana dan juga dianya akan memperkuat hasil pemeriksaan BPK dalam proses hukum nantinya. Nah, terus nanti pasti teman-teman nanya kan, kalau misalnya sampai ada MOU nih antara si pihak BPK sama polisi, itu bukannya bahaya gak sih? Misalnya kan si BPK itu dia kan bersifat independensi ya. Di mana gitu letak independensi BPK kalau misalnya ada MOU antara kedua belah pihak itu, kalau misalnya BPK ibaratnya ya terlalu nempel sama aparat penegak hukum, oh nantilah si BPK auditor BPK itu bisa disetir dong gitu ibaratnya ya oleh si APH itu. Nah, itu ini pasti menjadi poin yang sangat krusial ya teman-teman bagi kita. Memang benar sih kedekatan antara kedua belah pihak itu patut dicurigai teman-teman. Tapi perlu kita perhatikan, nah dalam hal ini itu sebenarnya bukan seperti itu. MOU itu hanya bersifat sebagai apa ya jembatan gitu, jembatan antara kedua belah pihak antara si BPK sama PH, bukan kayak penjara. Tapi MOU itu dia tuh hanya sebatas apa ya mengatur tata cara kerjasama gitu antar kedua belah pihak, bukan mengatur hasil auditnya tuh nanti seperti apa gitu. Jadi BPK itu dia tetap bekerja lah sebagai standar pemeriksaan keuangan negara dan juga nantinya tuh polisi nggak bisa mendikte BPK untuk ibaratnya nggak ada kerugian negara gitu. Kalau memangnya bukti-bukti auditnya itu nggak ada gitu. Jadi ibaratnya itu MOU hanya sebatas jembatan dan mengatur prosedur tata caranya itu seperti apa nanti kerjasama antara kedua belah pihak itu. Kemudian yang kedua itu hanya sebatas apa ya check and balance gitu adanya MOU ini. Jadi ibaratnya nanti hasil hitungan dari BPK itu kan nanti akan diuji lagi ya di pengadilan. Bener gak? Bener atau enggak sih? Nah, kalau ibaratnya semisal auditor BPK tuh oh ada main mata nih atau asal-asalan ya dalam menghitung kerugian negara. Nah, pasti nanti ketika ada MOU ini pengacara dari terdakwa tuh akan dengan mudah kan mematahkan hitungan di sidang misalnya. Jadi auditor itu dengan adanya MOU ini dia harus bisa tetap bersifat objektif gitu karena tentu saja reputasi mereka itu dipertaruhkan ya di depan hakim. Oke, mungkin langsung aja ke pembahasan soal yang kedua ya teman-teman. Nah, di mana di soal kedua itu uh, kita itu dijelaskan untuk menjelaskan dua alternatif indikator utama kesuksesan kerjasama antara si BPK dan APH. Apa sih indikator utama kesuksesannya itu? Nah, kalau menurut pendapat saya teman-teman indikatornya itu yang pertama itu dari uh, dari
itunya outcome atau hasilnya itu dari hasil nyatanya, dari outcome yang dihasilkan. Jadi ibaratnya bukan hanya sebatas tanda tangan MOU saja ya, tapi dilihat nih apakah kasus korupsinya tuh bener-bener gak sih diproses sampai tuntas atau hanya sebatas administratif MOU semata gitu. Jadi lihat nih outcome-nya tuh bener-bener ada gak, berdampak nyata gak gitu. Kemudian indikator yang keduanya itu dia dilihat nih dari kualitas koordinasi dan pertukaran informasi antar lembaga atau ibaratnya itu dilihat dari prosesnya. Prosesnya itu kayak gimana sih gitu. Nah, lihat apakah si pihak BPK dan aparat penegak hukum itu ibaratnya dia tuh sering ngobrol gak sih? Sering tukar informasi secara rutin gak sih? Atau bukan hanya sebatas pas ada masalah doang? Jadi ibaratnya kualitas koordinasi dan pertukaran informasi di antara mereka itu seperti apa? Nah, kerjasama dinilai sukses itu jika seperti apa? Jika yang pertama nih, adanya keefektifan pertukaran informasi antara kedua belah pihak di MOU tadi. Berarti kalau dalam hal ini antara BPK dan aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, jika koordinasinya itu berjalan dengan baik, baik dalam hal pemeriksaan, penghitungan kerugian negara, ataupun pembuktian perkara. Nah, jadi ketika misalnya kualitas koordinasi dan pertukaran informasinya itu bagus antara kedua belah pihak, berarti otomatis ini juga bisa menjadi salah satu indikator utama kesuksesan kerjasama di antara kedua belah pihak, gitu teman-teman. Nah, kalau menurut saya itu seperti itu ya teman-teman. Indikator utamanya itu yang pertama hasilnya nyata atau outcome itu seperti apa, benar atau enggak. Yang kedua itu dilihat dari prosesnya seperti apa. Tapi untuk selanjutnya mungkin nanti diserahin dari ke pendapat teman-teman masing-masing ya, karena tentunya pastinya teman-teman punya pendapat atau pendirian masing-masing, perspektif masing-masing terkait dengan analisis kasus ini. Yang penting ibaratnya nanti ketika teman-teman jawab itu harus berlandaskan sesuai dengan materi yang ada dan juga nyambung gitu, nyambung dengan kasus yang kita bahas gitu. Itu mungkin dari aku ya teman-teman. Silakan mungkin dari teman-teman mau ada yang ditanyakan atau mau ada yang ditambahkan atau mungkin jawaban dari saya ada koreksi salah, silahkan bisa melalui chat atau langsung. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya, nggak harus tentang UTS ini, mungkin materi ASP yang lain bisa ditanyain, resen atau di kolom chat. Aku sama Nashwa tunggu sampai eh 17.20. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri Zoom-nya. Bisa ditanyain materi lain atau mungkin teman-teman udah kuis sama dosen teman-teman bisa ditanyain ke kita juga nggak apa-apa.
Oke, teman-teman izin nambahin sedikit ya. Karena materi ASP ini kan dia kebanyakan teori ya. Maksudnya belum ada hitungan gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih banyak membaca atau menghafal materinya gitu. Asalkan ibaratnya itu kita paham dengan materi dan hafal dengan materi dasarnya, insya Allah nanti kita bisa menjawab terkait dengan analisis-analisis kasusnya. Karena ibaratnya kalau kayak soal-soal analisis kasus itu kan kita tiap orang tuh punya persepsi pendapat yang berbeda-beda ya. Nah, asalkan ibaratnya materi dasarnya itu kita udah paham, udah benar, nanti kita bisa menjawab analisis kasusnya juga insya Allah dengan benar gitu. Nah, yang penting nanti lihat aja kayak tadi yang udah Alvina jelasin ya, kita harus lihat dulu nih instruksi dari soalnya itu seperti apa. Nah, baru nanti kita lebih lanjut menganalisis kasusnya itu seperti apa gitu. Itu mungkin tambahan dari aku. Mungkin dari Alvina ada tambahan? Kan kalau dari aku, kita sesuai sama dosen kita masing-masing sih. Karena beberapa dosen kan ada yang suka kayak pakai peraturan ini, kalian harus nyantumin. Kalau nyantumin peraturan dapat poin lebih. Mungkin bisa tanya ke dosen masing-masing. Misalnya ibu sukanya ngasih peraturan ini nomor berapa enggak atau gimana. Kalau emang dosennya fine-fine aja, nggak perlu nambahin peraturan juga nggak apa-apa. Tapi kalau emang dosennya suka nambahin kayak baca peraturan gitu, kayaknya nyantumin kayak peraturan nomor 15 tahun 2004, kayaknya itu nggak terlalu berat juga. Jadi mungkin sesuaikan juga sama dosen masing-masing teman-teman juga. Mungkin Zoom kita sampai di sini dulu. Mungkin kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan bisa langsung chat personal aja ke aku atau Naswa. Oh, untuk record Zoom-nya nanti bakal diupload sama teman-teman Badi yang lain. Kalau misal teman-teman mau materinya yang tadi, jawaban aku sama Naswa tadi, boleh juga chat secara personal. Soalnya biasanya kalau yang dikasih itu yang Excel ya. Kalau materi ini kayaknya belum ngasih, tapi kalau teman-teman mau nanti bisa chat aku atau Nashwa aja. Mungkin sekian dari aku sama Nashwa. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat aja. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Terima kasih teman-teman. Boleh live ya.